Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat literasi, selamat berjumpa lagi dengan kanal Belantik Literasi, berliterasi setiap hari dalam segmen ngaji literasi Ngarsi. Kali ini saya bahagia sekali karena saya akan ngaji literasi dengan sebuah topik menulis itu berkomunikasi. Namun sebelum saya berbagi, jangan lupa menekan tombol subscribe dan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan video berikutnya. Sobat literasi, mungkin di antara kita secara umum itu mengenal dan memahami sekali bahwa menulis itu berekspresi. Saya sepakat itu, yes, menulis itu berekspresi. Menyampaikan unek-unek, menyampaikan pikiran, perasaan, dan seterusnya ke dalam bentuk bahasa tulis. Apa yang terpikirkan kemudian ditulis, apa yang dirasakan ditulis. Tidak salah sama sekali bahwa itu menulis adalah berekspresi. Tetapi ada satu hal lagi yang tidak bisa dilupakan, bahwa sebagai pelengkap menulis itu berekspresi adalah bahwa menulis itu juga berkomunikasi. Ya, menulis berkomunikasi artinya kita harus memahami dan menyadari apa yang kita tulis, apa yang kita ekspresikan itu bisa terkomunikasikan kepada orang lain. Bukan hanya berekspresi, ya, tetapi juga berkomunikasi pada orang lain lewat tulisan kita. Nah, kalau tujuan berekspresi mungkin saja lebih pada memuaskan diri sendiri, tapi kalau sudah berkomunikasi itu tujuannya adalah menyampaikan pesan tertentu, pesan kita, imajinasi kita, ya. Kemudian apa yang kita pikirkan itu disampaikan pada orang lain. Jadi ada pengirim pesan, ada pesan, kemudian ada penerima pesan. Jadi kalau berekspresi itu hanya berdiri pada pengirim pesan saja. Ya, pesan sampai pesan sudah selesai. Tetapi kalau berkomunikasi itu sampai pesan itu harus nyampe kepada receiver atau penerima pesan. Nah, jadi mulai detik ini bagi yang belum menyadari pentingnya menulis berkomunikasi, mari kita tegaskan di dalam hati bahwa menulis itu hakikatnya harus untuk berkomunikasi. Nah, tentang apa? Macam-macam, bergantung pada profesi kita atau minat kita. Amat boleh jadi kita ingin bicara tentang nasib guru, mungkin bicara tentang korupsi, mungkin bicara tentang pandemi, dan sebagainya. Nah, targetnya apa? Ya tentu apa yang kita sampaikan lewat tulisan itu bisa nyampe, bisa masuk ke dalam pembaca atau penerima. Ya. Jadi disinilah pentingnya kita menyadari menulis itu berkomunikasi. Nasib guru misalkan, kita menulis tentang betapa mungkin saja di tempat tertentu nasib guru belum beruntung, dan karena itu ditulis. Sangat boleh jadi hal ini didengar oleh guru lain atau organisasi guru atau mungkin pemerintah, sehingga apa yang dirasakan, apa yang disampaikan itu ditampung dan kemudian diakomodasi untuk menjadi kebijakan baru. Nah, dalam hal ini supaya komunikasi itu terbangun dengan baik, maka penting kiranya penulis itu menghadirkan kedekatan emosional dengan pembaca. Yakni seakan-akan penulis ini berbicara dengan pembaca secara umum dalam satu ruang komunikasi.
seakan penulis itu dan pembaca itu saling berhadapan begitu. Berapapun jumlahnya, kalau kita ingin membayangkan, ingin sedang berpidato di atas, sebutlah 500 orang, 500 pembaca, maka kita harus tegas. Nah, seperti bicara dengan mereka itu dengan menggunakan loudspeaker yang keras, ya, sehingga bahasa kita harus nyampe pada mereka supaya komunikasi itu menarik. Dan karena itu ya, satu, ketika menulis wajib kita itu memikirkan tentang ide materinya. Bagaimana ini dijelaskan? Ide materinya harus sambung dengan pengetahuan pembaca. Kita perlu memetakan sekiranya apa yang dibutuhkan oleh pembaca. Jadi jangan asing sama sekali. Ya, kalau kita menulis sesuatu yang asing sama sekali, mungkin pembacanya sangat sedikit. Ya, karena mereka tidak memahami apa yang sedang kita tulis. Akan tetapi ya jangan terlalu umum. Karena kalau terlalu umum nanti sudah banyak yang membahas. Jadi satu, penting idenya adalah sambung, ya, sambung antara penulis dengan pembaca. Secara umum menjadi pengetahuan umum sehingga itu bisa dicerna oleh kedua pihak. Kedua, pengorganisasian ide ke dalam kalimat atau paragraf itu harus enak. Nalar atau alur pikiran juga harus runtut, jangan bulet. Kalau tulisan kita bulet, bisa Anda bayangkan pembaca kita itu juga akan berpikir, bingung, ini gimana ini kalimat-kalimat yang digunakan, bagaimana nalar penulis ini. Jadi makin jelas runtutan dari pemikiran yang masuk dalam tulisan kita atau perasaan yang ada di situ, maka pembaca akan mudah mengikuti. Itu yang kedua. Jadi pertama materi, kedua bagaimana materi disajikan, diorganisir dalam kalimat, paragraf dan seterusnya menjadi keutuhan tulisan. Dan yang ketiga, jangan lupa penggunaan bahasa yang enak diikuti. Jadi bahasa yang enak diikuti. Nah, jangan sok ilmiah. Jika berbahasa untuk pembaca umum, kita harus tahu lah segmen kita siapa. Tapi bahasa kita perlu cair jika segmen pembaca adalah remaja atau anak-anak. Karena itu terkait dengan ini sangat penting ketika memulai merancang tulisan, kita menentukan buku ini, tulisan ini nanti target pembacanya siapa. Ini untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak, atau masyarakat umum, untuk anak-anak, untuk remaja, untuk mbah-mbah, dan seterusnya. Ini harus kita pikirkan sehingga bahasanya itu nanti mudah diikuti oleh mereka. Nah, dengan memenuhi 3 unsur teks tersebut, insya Allah teks tulisan kita ini mudah diikuti oleh pembaca. Nah, dalam kondisi demikian, kita boleh berharap bahwa komunikasi kita itu lewat tulisan itu bisa cukup efektif dan berhasil. Kalau 1 atau 2 di antara 3 syarat atau unsur dari teks itu tadi tidak bisa terpenuhi, ya jangan salahkan, komunikasi menjadi terganggu. Ada kendala-kendala yang tidak bisa kita duga, ya. Tetapi yang jelas sangat boleh jadi pembaca tidak tertarik, mungkin tidak ingin melanjutkan bacaannya, dan seterusnya dan seterusnya. Belum lagi mungkin ada kesalahpahaman di dalamnya. Nah, bagaimana tanda-tanda keberhasilannya? Nah, kalau kita sudah melonsing buku, melonsing tulisan, lalu untuk melihat keberhasilannya antara lain bagaimana? Ya, kalau ada di blog itu kelihatan. Mungkin saja di sana setidaknya mereka memberikan komen lah, merasa tertarik, terinspirasi, kemudian mungkin memberi saran, memberi kritik dan seterusnya. Itu tandanya tulisan
pahami dengan baik. Ya, mungkin saja yang kedua itu pembaca terinspirasi untuk menulis dan mewujudkannya ke dalam tulisan yang baru. Mungkin struktur tulisannya, ya, struktur tulisannya itu meniru atau katakanlah menginspirasi bagaimana membangun argumentasi, bagaimana membangun pemberian contoh, kasus, dan seterusnya. Nah, syukur-syukur nanti tampak lagi yang berikutnya. Syukur-syukur di dalam tulisan orang lain itu ada sitasi, ada kutipan, ya, dari pendapat atau tulisan kita muncul di sana. Ini tanda yang paling nyata bahwa tulisan kita tuh nyampe pada yang bersangkutan, lalu dikembangkan oleh yang bersangkutan. Satu lagi sebenarnya, mungkin saja keberhasilan itu ada pada pembaca, tetapi memang tidak terlacak, yakni adalah pembaca diam, the silent reader, yakni mereka yang membaca hanya untuk diri sendiri, untuk menambah pemahaman dan pengetahuan. Ini yang sangat boleh jadi tidak kita deteksi sama sekali, tapi sangat boleh jadi kita harus percaya buku atau tulisan itu punya pembacanya sendiri-sendiri. Nah, saya kira itu gambaran umum tentang menulis itu seharusnya juga berkomunikasi. Maka sekali lagi kita tetapkan dalam hati, ketika menulis itu kita sedang berkomunikasi, dan target berkomunikasi adalah berhasil menyampaikan pesan kepada pembaca. Sobat literasi, saya kira itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.